Pandemi dan PSBB udah keseringan kita bahas. Gue aja udah bikin konten berkali-kali soal PSBB dan pandemi, sampai bosen. Meskipun begitu, tetap nggak boleh capek ingetin kalau kita tetap harus patuh pada protokol kesehatan. Hindari ruangan yang sirkulasi udaranya nggak bagus, dan ingetin orang-orang sekitar kita untuk tetap waspada. Kalau nggak perlu-perlu banget, jangan keluar rumah. Pandemi belum selesai. Ada satu hal yang belum kita bahas, pandemi dan cinta. Di tengah tantangan luar biasa bagi pasangan muda-mudi yang tak bisa bertemu, bahkan beberapa di antaranya harus putus. Bisa-bisanya ada teman kami yang makin merajalela masuk ke hati para wanita, bahkan ada yang sampai jadian. Season 2 episode 3 gitu. Masih dengan baju yang sama, Tempat yang sama, tidak ada yang berubah. tidak ada yang berubah. Status kita juga berdua sama. Iya. Dia jomblo dan gue udah menikah. Cahyo belum cerai. Gue belum punya pacar. Jangan dong, gila. Masa belum? Karena kita konsisten. Iya. Kita tuh orangnya konsisten dan Setia, setia gitu. Bayangkan, kita buat ngetek aja setia. Setia banget. Apalagi punya pacar. Apalagi membina Apalagi sebuah membina hubungan. rumah tangga, iya kan? Iya, setuju. Kan kita kalau misalnya yang episode pertama, kita udah ngebahas tentang kejadian yang baru setelah PSBB atau setelah karantina, ya kan? Ya, PSBB ya. Nah. Habis itu kayaknya agak kurang nih kalau misalnya kita nggak ngebahas tentang signature kita nih. Signature. Karena ada satu hal yang belum pernah kita bahas. Ada. PSBB mempengaruhi apa? Yaitu Percintaan. Nah, tapi kalau misalnya dari gue dulu, kalau gue ngelihatnya, ini bukan dari guanya ya, tolong diperhatikan karena gue takutnya lu masuk dengan lu gitu. ini contoh dari orang lain. Contoh dari orang lain yang gue Oke. perhatikan. Ternyata tuh PSBB justru tingkat perceraiannya meningkat. PSBB. Iya, gara-gara tingkat PSBB. perceraian antar orang-orang meningkat. Iya, dan selain perceraian KDRT juga meningkat. Ah. Jadi karena kalau gue boleh jelasin dikit, koreksi Oke. kalau misalnya gue salah gitu ya. Jadi kan orang di rumah doang nih, Heeh. bosen, ketemunya itu terus, masalahnya itu terus. Biasa kan kalau misalnya keluar rumah, Padahal itu esensi lu nikah. Ya lu akan bertemu dengan orang itu sampai kapanpun. Iya. Tapi kan kalau misalnya pembelaan dari gue adalah kalau misalnya normalnya kan kita bisa keluar rumah. Misalnya ada masalah di rumah, kita bisa refreshing di luar, Refreshing ngapain? ketemu teman. Ah, oke. Nah ini gue refreshing. nih. Teman. Ya, oke, Gitu, oke. jadi katanya sih meningkat menurut sebuah jurnal lah, gue lupa namanya. Survei kali. Survei benar, bukan jurnal. Anjir, jurnal ribet amat orang nulis jurnal tentang perceraian. Kalau dari lu gimana nih? Kalau yang gue perhatiin sih ya, PSBB tuh ya mungkin karena lu konteksnya udah menikah gitu ya. Jadi yang dekat sama lu adalah yang perceraian. Kalau gue ya pasti putus. Maksudnya banyak teman-teman gue yang ya berpacaran dan putus gitu. Meskipun sebenarnya nggak banyak-banyak amat sih, tapi gue dengar banyak cerita di luar sana bahwa banyak orang-orang yang gara-gara PSBB putus. Iya, itu kenapa? Putus cinta. Jadi gue nggak tahu sih, sebenarnya banyak temen gue yang jomblo juga. Apa dia menganggap dirinya sudah punya pacar dan putus dalam halusinasi? Nggak, gue denger temennya temen gue putus. Wah ribet Jadi tuh, kayak panjang tuh urusannya. panjang. Kenapa ya? Mungkin karena LDR. kasarannya LDR kali Iya, ya. iya, walaupun sekota tapi nggak bisa Iya, ketemu. berasa LDR gitu, lu nggak bisa ketemu. Apalagi orang-orang menurut gua, orang-orang yang challenging, yang jadi challenge banget PSBB kan satu anak ekstrovert. Kalau pacarnya ekstrovert, wah itu udah pasti cranky banget tuh pacarnya. Gua aja punya temen anak ekstro cranky. Oh gitu. Nih, gua nggak perlu sebut lah ya namanya. Ada deh pokoknya. Gak kepancing nih. Jadi mungkin emosionalnya kan nggak stabil. Iya benar. Ketemu sama orang yang emosionalnya juga nggak stabil mungkin ya. Ketemu ya udah. Karena ini kan menurut gue challenge buat kita semua ya. Iya. Termasuk buat anak introvert pun sebenarnya challenge. Dan mungkin ini gue nggak tahu benar apa enggak ya. Cuman kan karena ada physical distancing, jadi ada jarak untuk menyentuh. Misalnya kayak Betul, kan ada beberapa orang bener. tuh yang pacaran yang harus peluk, Iya, pegangan iya. tangan. Itu yang love language-nya physical touch. Physical touch. Iya, yang physical touch bener nggak boleh nyentuh. Iya. Gue mau. Terus kita Kita diam. jaga banget. Karena di episode sebelumnya kita udah ngebahas sesuatu yang lumayan Oh iya. ini sensitif nih. Oh iya, bener. Iya kan? Iya. Oke, nah tapi di antara putus sama cerai ada yang lebih kampretnya lagi nih. Ada yang justru malah jadian. Ya, jadi gue punya teman. Ah. Kita nggak perlu sebut lah ya Nggak namanya. usah. Pak kalau kita sebut juga pada nggak kenal. Ya inisialnya, nama depannya Rian, nama belakangnya Nugraha. Jadi gue punya teman namanya Rian.
Rian Nugraha, bukan Rian Bilardi ya. Rian ini, jadi gini, gue melihat bahwa PSBB itu membuat orang-orang putus wajar banget. Wajar, karena jarang ketemu. Ya, seperti yang tadi gue bilang dong. Jarang ketemu dan segala macam. Yeah. Wajar, putus tuh wajar. Yeah. Dan mungkin beberapa cewek yang putus gitu ya, udah banyak cowok-cowok yang nungguin. Weh, putus. Momen, jadi kalau misalnya orang yang putus sedih, tapi di luar sana momentum ini saatnya gue dapetin dia nih. Cowok-cowok kampret yang lain nih, kan? kayak, weh, akhirnya putus. Gitu. Nah, di semua hal cewek cowok putus dan segala macam, ada satu temen gua yang gua nggak ngerti kenapa bisa-bisanya nih si kampret jadian loh, punya pacar loh dia, yang PDKT-nya tuh pas PSBB cuy. Gua PSBB-nya di gila PDKT. Iya, Rian tuh, jadi kan gua biasanya main ya bertiga lah, ada yang circle, ada circle satu lagi gua, Rian, satu lagi Mario gitu kan. Jadi kalau gue boleh cerita, nih si kampret ini nih, dari akhir tahun, gue sama Mario jomblo. Bisa-bisanya dia punya pacar. Terus kocaknya gue nanya gini, karena dia sama cewek ini udah, baru justru. Baru PDKT lagi, baru kenal lagi, baru ketemu lagi. Oh lagi, berarti sebelumnya udah? Sebelumnya udah kayak kalau gue nggak salah teman sekolah. Oh. Terus gue tanya dong, lu udah nih jadian, kalau nggak salah Desember tuh jadian. Di saat gue dan Mario bahkan tidak punya gebetan. Merasa kalah ya? Oh iya jelas. Nggak, satu kalah, kedua kok lu nggak solidaritas gitu. Iya. Di saat dua orang ini lu nggak lihat nih bro, kita masih jomblo bro. Gebetan aja nggak punya, bisa-bisanya dia punya gebetan waktu itu. Ceritanya dengan bangga lagi. Bro, gue punya gebetan baru nih. Nyomongin banget. Terus gue tanya kan, lu udah yakin yang mau jadian? Iya El, karena dia tuh udah pengen nikah gitu. Wow. Oh lu mau nikah cepet? Iya. Terus dia dengan yakinnya ngomong, ya gimana? Abisnya kalau gue tunda pun sama aja kan? Ya udah. Maksudnya dia nggak mau pacaran lama-lama karena menurut dia pun kalau ditunda, akan nikah kan? Iya, ujung-ujungnya ke sana. Nah, gue udah, wih gila keren banget. Ini waktu itu dia cerita ke gue juga bukan? Iya, pokoknya yang dia ketika kesini dia cerita dengan bangganya gitu kan. Terus dia bilang, orangnya agamanya lurus El. Jadi gue yakin dia mungkin bisa membawa gue ke jalan yang lebih benar. Wah anjir, biasa kan cowoknya imam. Gue bilang ke dia, bro, lu kalau mau ke jalan yang benar bukan karena lu pacaran sama cewek, ya karena elunya yang mau. Dan ya itu satu lagi, lu yang justru membuat partner lu lebih. Ya meskipun itu berlaku vice versa karena kesetaraan gender dan segala macam ya boleh lah. Tapi poin gue adalah ya kalau lu argumennya agama ya harusnya elunya dong. Iya, jangan karena orang lain. Dengan bangganya dia cerita gitu, gue langsung amazed gitu. Ya oke. Gue doain yang terbaik buat lu. Dan waktu pas gue kesini pun dia udah nanya gedung. Iya. Catering. Iya. Dan nanya ke kita juga loh. Iya. Astaga, lu udah gue salut gitu karena lu kayak baru kenal. Planningnya udah jauh banget. Ya, kasarannya kayak taaruf cuy. Iya. Terus gue udah bilang ya udah gue doain yang terbaik. Akhirnya putus. Putus. Udah. Nggak ada lah tuh gue ketawa aja tuh nginget kata-kata dia. Kayak gue udah yakin banget nih, udah gini. Putus. Nah, dia putus tuh sebelum PSBB. Dia putus tuh sekitar bulan Maret kayaknya. Iya, berarti persis banget sebelum PSBB tuh. Iya, bulan Maret putus kan. Terus udah jomblo lagi dong. Iya, dan kalian bertiga solid lagi. Solidaritas ya. Wah, jadi temennya Noel PR nih. Nggak lama setelahnya kan PSBB, jalan, kita semua punya problem yang sama. Karena cowok-cowok tuh semua punya problem yang sama, karena kita juga bingung gimana cara PDKT cewek. Iya, apalagi. Which is sebenarnya menunjukkan salah satu kekurangan cowok juga. Cowok-cowok yang nggak bisa speak. Iya, nih logikanya nggak PSBB aja udah susah. Ya, apalagi ada PSBB. Lu nggak bisa speak, maksud gue, lu harus jago banget speak dong. Iya, karena nggak bisa ketemu. PDKT lu apa? Iya. WhatsApp. Lu nggak bisa ngasih impression secara langsung. Atau Zoom call. Iya, udah itu doang. Bahkan lu PDKT Zoom call gimana coba ngomongnya? Gue bingung loh. Iya. Zoom call yuk malam ini. Kan lu bayangin deh, coba gimana PDKT-nya. Lu bayangin kalau dulu kan PDKT lari bareng kali ya ke GBK. Atau enggak, makan di sini. Iya, ada restoran baru nih. Namas gitu atau Hakasan atau apa ajak makan gitu kan. Kemarin pas PSBB gimana bro? Iya. Kalau lu ajak ke GBK, lu adalah bagian dari Covidiot. Iya.
Otomatis enggak, Iya. lu dirajam lo sama netizen gitu. Dan ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sukses jadian saat PSBB skillnya berarti Iya. speaking skillnya jago banget. Nah, makanya gue kayak kok lu terus dia dengan bahagianya, bayangkan waktu dia jadian pertama, itu dia ngasih tahu di grup kayak dengan menyebut nama Allah. Iya, pokoknya kayak undangan nikah aja. openingnya gitu panjang lah. banget. Iya, iya. Ya, waktu Dan itu gue sempat upload stories. di stories. Iya, kan. iya. Terus dia ngumumin tuh dia jadian. Nah ini juga dia bilang, bro gue punya kabar baik nih. Wih apa nih? Dan itu lu nggak nyangka kalau akan jadian? Enggak. Belum nyangka. Gue punya kabar baik nih. Cuma gitu. Gue punya pacar lagi. Kok bisa sih? Di saat Why? PSBB ya. Kenapa? Kok bisa gitu? Iya. Gue belum ketemu sih ya, gue belum nanya-nanya. Tapi intinya kayak, wow hebat juga ya si. Jadi temen gue ini one of a kind lah di saat orang-orang putus. Gue sangat salut dia bisa jadian. Ya itu dengan challenge yang gue ceritakan tadi kan kayak, gue gak kebayang sih kayak lu PDKT pas PSBB gimana. Ya Iya. gue mengaku aja lah, gue emang gak jago speak. Jadi ya udah, gue PSBB ya mendingan gue jomblo aja lah. Dan logikanya nih kalau misalnya lu jago speak, selain lu cara ngomong lu bagus, lu punya knowledge bagus. Karena kalau lu ngomong itu doang boring kan. Bener. Iya kan? Bener. Ibaratnya nih kalau misalnya kita ketemu nih, diajak makan, lu bisa ngomongin film. Tapi kalau misalnya kayak PSBB lagi nggak ketemu, lu ngomongin film doang, bete sih. Makanya, nah itu gue mungkin nanti kita undang Rian ya, kita tanya gimana caranya lu PDKT waktu PSBB. Atau mungkin yang dengerin kita atau yang lagi nonton kita di YouTube juga ada yang jadian nih, mungkin bisa aja kan, siapa tahu ada yang jadian, coba kasih tahu ke kita caranya gimana, siapa tahu Noel bisa menerapkan gitu. Nah kalau misalnya dari cerita Noel tuh jadian, nah kalau temen gue Lu ada nggak? ada, jadi sebenarnya apa ya, ini bukan jadian tapi nebar jaringnya makin lebih banyak. Oh ya, Iya, jadi lu tau lah sekarang ada yang namanya Tinder, oke. Bumble. Oke. Logikanya nih, di saat kita aktivitas normal aja yang sesibuk apapun, Tinder tuh kalau nggak salah akan kerjasama sama Kominfo serius loh, apa sama baru tau gue. Telkomsel waktu itu ya. Iya Oh, terus baru tahu sempat gua. heboh. Baru tau. Nah, Kenapa lu kerjasama sama Tinder bukan sama Netflix? Netflix. Kasarnya gitu. Terus nah, jadi logikanya nih kalau kehidupan sehari-hari, ya lu kapan sih buka Tinder sama Bumble? Maksudnya dari 24 jam lu ada aktivitas kerja, Iya. mungkin kuliah, apa segala Iya. macam. Iya. Ini aja di aktivitas normal aja dia bisa memanfaatkan waktu sesedikit mungkin untuk mendapatkan banyak wanita, banyak kenalan. Ini kita boleh sebut namanya nggak sih? Bob. Oke. Nah, saat, Akun Instagramnya? nah saat PSBB dia makin nganggur kan, dia lagi nganggur nih karena dia Oh dia nganggur sekarang. nganggur karena dia pekerjaannya videografer, bukan berarti semua videografer nganggur. Jadi proyek-proyek yang lagi dia Loh, kerjain bukannya sampingannya waktu itu apa nasi goreng? tapi bawa hati. Nah, jadi proyeknya lagi di hold semua, kantornya nganggur kan. Iya. Tiba-tiba di grup bilang, gue dapet kenalan nih dari ini, gue dapet kenalan dari ini. Sehari tuh ada kali 4 kali ngomong Dari Bumble. dari Bumble dan Tinder. Kacau coy. Gua sebagai cowok ya, gue pernah mencoba Tinder dan Bumble. Pernah. Sekarang udahlah. Udah. Karena ketika gue di Tinder dan di Bumble, bahkan swipe aja, maksudnya orang yang match sama gue aja dikit. Susah ya? Bahkan nggak ada. Susah ya? Susah Iya kan? banget, Iya sumpah. kan, iya kan, iya kan? Sumpah. Gue udah pernah coba, kalau nggak salah waktu itu ada OkCupid ya. Iya. Gue bahkan Rian pun itu sama, dia mainan gitu juga kan. Gue sempet bilang kayak, gue nggak pernah hoki nih gue di sini, nggak ada yang match kayaknya. Dia kayak S3 Bumble deh. Nah terus abis itu dia bisa dapat 4 sehari tuh, itu menurut gue prestasi. Dan itu yang ngehenya kalau misalnya dari Bumble dan Tinder, oke lah itu aplikasi yang menyediakan fasilitas itu. Men, dia kan akhirnya beli PS4. Terus ya dari kan? PS4 dia dapat Dari PS4 dapat kenalan cewek. gimana cara? Jadi kalau di PS itu kayak lu main PUBG atau apa yang kita lagi mainin Call of Duty, itu kan ketemu orang baru main bareng kan. Jadi dia main bareng di PlayStation Network, kenalannya di situ, Be. Gila, cuy. Ini prestasi sih. Gila, cuy. Kok orang-orang bisa sih? Hah? Kenapa sih? Dan Kok gue bisa sih? Dan gue tanya gitu, apa triknya? Karena ya gue pun penasaran lu gimana bisa selain lu emang lagi nganggur banget gitu. Dia bilang open minded aja udah. Maksudnya adalah dia selalu kenalannya kan, kalau kita kan kenalan normal kayak lu anak mana, tinggal di mana. Kalau dia langsung gue mau dong lebih intens sama lu, boleh nggak? Oh, Di awalnya straightforward. iya, dan dia langsung langsung membuka obrolannya itu
nanya-nanya tentang yang lebih detail di pertemuan pertama. Dan gue langsung mikir, Sorry, dia ketemu. nah, di chat langsung. Dan gue berpikir, ini yang salah siapa nih? Apakah temen gue yang jago banget atau emang PS4 yang salah menurut gue. Ini nggak bisa dibiarin. serius? Ini nggak bisa dibiarin. Dan bahkan ya kalian nih kalau misalnya nanti Nggak bisa ketemu orangnya, Ini salah ini. ini Nggak bisa. true story ya. Jadi waktu itu gue lagi pernah ke Starbucks. Jadi pas lagi PSBB gini terpaksa keluar rumah karena ada meeting kan. Oke. Lagi di Starbucks gitu kan. Oke. Tiba-tiba malamnya pas sudah kita balik, dia ngirim foto, frame-nya tuh ada gua, ada dia sama 2 temen gua lainnya. Ternyata dari cewek kenalan di Tinder. Dia bilang gini, kalian tadi nggak ada cewek ini di belakang lu yuk? Karena posisi cewek itu di belakang gua kan. Ya gua mana ngeh, orang gua membelakangi kan. Gua tanya kenapa? Kenalan gua di Tinder tadi mau nyapa gua tapi malu. Wah, anjir. What the fuck? Gua bilang, wah gila sih lu. Master sih, jago banget cuy. Salut lah gua Marian sama Bob. Itu sih kayak kita perlu ngundang mereka sih buat kasih Perlu. tips and tricks Perlu. menggunakan Gua fasilitas ini. harus banyak belajar sama mereka sih. Gila ya. Lu speechless kan langsung kan gitu denger cerita ini. Speechless. Meskipun kalau yang part yang tadi yang foto gue udah denger. Oh iya, udah denger waktu itu ya. Tapi tetap aja menurut gue itu prestasi. Gila lu. Kalau bisa ditulis di CV, mendingan tulis di CV dah. Kalau Bob denger ini, mendingan lu tulis di CV deh. Itu gila lu. Dan yang lebih ya kalau misalnya temen cewek banyak, oke. Setiap gue pergi sama dia, gue ke Medan, ada temen cewek dia, Bob apa kabar? Terus gue kemana? Ada, jadi temennya banyak banget Al. Dan itu pas gue tanya, temen dari mana? Gue kira temen kampus, kayak misalnya lo ketemu Rian di mana gitu, Yeah. oke lah. Oh gue kenalan di aplikasi gitu. Wah kacau sih. Si Bob waktu WWM di Bali emang curhat sih. Oh gitu. Iya. Waktu gue denger cerita dia juga kayak, wih, juga nih si Bob. Iya kacau aja. Tapi gue gak tahu kalau ternyata yang terjadi banyak gitu. Banyak. Ya gitu lah ya, kita selamat kalau lah buat teman-teman kita ya. kita kalau ngomongin itu nggak ada habisnya, tapi intinya di luar sana mau orang kayak gimana. Tapi berarti prestasi gue yang paling cupu ya. Lu udah nikah, Rian punya pacar, Bob kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya Noel bilang itu prestasi, sebenarnya bukan cupu El, justru itu kebanggaan. Bukti aja belum punya pacar aja lu udah setia, apalagi nanti punya pacar.